Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Untuk yang belum tahu, Tan Malaka adalah ketua PKI tahun 1921, sekaligus tokoh penting dari paham yang menjadi mayoritas di waktu itu, yaitu komunis. Setahun kemudian, pada tahun 1964, Presiden Soekarno juga menetapkan satu tokoh komunis yang berperan penting dalam penyebaran mazhab komunis di Indonesia sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Namanya adalah Alimin. Ironisnya, kedua nama ini sengaja dihapus namanya dalam kurikulum sekolah dan sengaja disingkirkan dalam catatan sejarah oleh Presiden Soeharto yang waktu itu memimpin Indonesia selama 3 dekade lebih. Video ini bukan tentang mereka berdua, tapi akan masih sedikit berkaitan tentang persamaan historis keduanya. Mari kita mulai. Dalam setiap proses pengusulan pahlawan nasional, perdebatan adalah suatu yang wajar. Namun yang terjadi pada pengusulan Said Idrus untuk tahun 2025 terasa lebih dari sekadar perdebatan yang sehat. Dengan kiprah besar yang telah ia berikan melalui lembaga pendidikan Al-Khairat, wajar jika namanya itu diusulkan bersama 9 tokoh lain yang dibahas Kementerian Sosial tahun ini. Salah satunya adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi bagi sebagian pihak yang lain, nama Said Idrus kayaknya dianggap terlalu besar untuk dibiarkan mengakar. Dan narasi yang dipakai untuk meruntuhkannya bukanlah kritik terhadap kontribusinya, melainkan identitas yang ia bawa. Dari sudut pandang yang lebih dalam, narasi sektarian yang diarahkan kepadanya tampak bukan semata-mata tentang pengakuan atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan. Pengakuan resmi sebagai WNI pada tahun 2004, serta pemberian Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh Presiden SBY pada tahun 2010 seharusnya mengakhiri seluruh perdebatan tersebut. Tapi kenyataannya justru itu menjadi alasan untuk menyerangnya lebih lanjut, termasuk surat dari Dinas Migrasi setempat. Yang menjadi persoalan bukanlah apakah Said Idrus layak atau tidak layak menjadi pahlawan nasional, karena saya tidak merasa penting untuk mengulas itu. Masalah sebenarnya bagi saya yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk mendiskreditkan namanya ternyata lebih sering berkisar pada keturunannya sebagai Bani Alawi dari Hadramaut daripada perbincangan kontribusinya bagi pendidikan di Indonesia Timur. Fakta bahwa ia telah membangun jaringan pendidikan yang mengakar di wilayah yang selama ini diabaikan oleh pusat kekuasaan yang sangat Jawa sentris tampaknya tidak cukup penting bagi mereka yang lebih sibuk mempertanyakan identitasnya. Dari 10 tokoh yang diusulkan, hanya nama Said Idrus yang diserang dengan narasi yang tak pernah menyentuh kontribusinya. Ada satu hal yang menarik. Dalam berita yang diterbitkan Tirto, Kementerian Sosial sama sekali tidak menyatakan bahwa Said Idrus adalah tokoh yang dianggap kontroversial. Namun, pihak-pihak tertentu terus memainkan isu bahwa darah Hadramaut yang mengalir dalam tubuhnya itu jadi alasan untuk meragukan kelayakannya. Pak Aswi Warman Adam dalam tulisannya di Kompas tanggal 29 Oktober tahun 2024 menyoroti bagaimana pengusulan pahlawan nasional itu tidak pernah benar-benar lepas dari tafsir politik yang dibentuk oleh kekuasaan. Dalam kasus Pak Harto, nama tersebut terus diajukan meskipun ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 yang mengaitkannya dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama Orde Baru. Pak Aswi mengingatkan bahwa perdebatan seputar Pak Harto itu bukan tentang apakah ia layak atau tidak, tapi juga bagaimana kekuatan politik tertentu itu mencoba mempertahankan narasi yang menguntungkan mereka. Yang menarik dari analisis Pak Aswi itu bukanlah kritik terhadap Pak Harto itu sendiri, melainkan bagaimana narasi tertentu itu dibentuk untuk mengaburkan isu yang lebih besar. Dan di sini pola yang sama dapat saya lihat pada pengusulan Said Idrus. Perdebatan yang seharusnya objektif itu tiba-tiba berubah menjadi ajang untuk menyerang identitasnya daripada mengevaluasi kontribusinya. Jika melihat lebih jauh, pengusulan Said Idrus sebagai pahlawan nasional itu bukanlah hanya soal pengakuan terhadap seorang tokoh pendidikan. Ini tentang bagaimana negara itu mengakui seluruh wilayah Indonesia Timur yang selama ini cukup terpinggirkan dari narasi besar bangsa yang terlalu Jawa. Dan bagi mereka yang terbiasa mendominasi wacana nasional, pengakuan ini mungkin saja adalah sesuatu yang perlu dicegah. Nah, pengaruh yang dibangun oleh Said Idrus melalui Al-Khairat telah menjadi kekuatan mandiri sekaligus mengakar di masyarakat Indonesia Timur. Bagi mereka yang melihat Indonesia Timur hanya sebagai wilayah yang harus dieksploitasi daripada diberdayakan, pengaruh sebesar itu mungkin akan dilihat sebagai ancaman. Tapi uniknya, cara untuk menghadapinya bukanlah dengan menyanggah kontribusi yang telah diberikan oleh Said Idrus. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengaitkannya dengan identitas kultural yang dianggap asing dan tidak layak untuk diakui secara nasional. Jika dibandingkan dengan nama-nama lain yang diusulkan tahun ini, ironi menjadi sangat jelas. Sementara nama Pak Harto mungkin saja akan
akan terus diajukan meskipun kontroversi besar mengelilinginya, Said Idrus yang rekam jejaknya itu bersih justru dianggap bermasalah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa permainan yang sebenarnya itu bukanlah soal apakah seorang tokoh layak atau tidak layak menjadi tokoh atau pahlawan nasional, tapi soal siapa yang mengendalikan narasi tersebut. Yang lebih mengherankan lagi itu begini, lagi-lagi seluruh tuduhan terhadap Said Idrus itu kan lebih sering berkaitan dengan identitas keturunannya daripada kontribusinya. Dari informasi yang saya peroleh dari keluarga dan Yayasan Al Khairat, tidak ada satupun tuduhan yang dapat dibuktikan sebagai sesuatu yang benar-benar berdasar. Ini bukanlah soal apakah seseorang itu pantas mendapatkan gelar pahlawan atau tidak, tapi tentang bagaimana upaya untuk menolak pengusulan tersebut ternyata dijadikan alat untuk mempertahankan dominasi kekuasaan yang lebih besar. Ketika Pak Aswin menyoroti bahwa perdebatan mengenai pahlawan nasional seringkali diwarnai oleh kepentingan politik dan tafsir subjektif, sebenarnya beliau itu tidak bicara tentang Said Idrus secara spesifik ya, tapi Pak Harto. Namun pola yang ia ungkapkan terasa sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini, wabil khusus tentang Said Idrus dan Al Khairat. Bagi mereka yang merasa terancam oleh pengaruh Al Khairat, barangkali akan berpikir bahwa cara paling efektif untuk melemahkan Said Idrus dan Al Khairat adalah dengan mengubah narasi tentangnya menjadi sesuatu yang cukup kontroversial. Tapi upaya ini tampaknya lebih sering mengungkapkan ketakutan mereka sendiri. Ketika seorang pendidik yang telah memberikan kontribusi besar itu dianggap sebagai ancaman, siapa tahu sampai ke sana derajatnya, maka menjadi jelas bahwa persoalannya itu bukan soal kelayakan, tapi soal siapa yang berhak menentukan siapakah yang pantas menjadi pahlawan nasional. Oh ya, sebagai disclaimer, kata kekuasaan yang saya pakai tadi itu tidak bermakna negara, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap Alimin dan juga Tan Malaka. Sama sekali bukan. Kata kekuasaan yang saya maksud adalah orang atau sekelompok yang punya kepentingan dan mampu menguasai hal-hal tertentu, termasuk narasi, opini publik, dan pengaturan birokrasi. Jadi video ini sepenuhnya tidak tentang masa lalu, kawan-kawan. Video ini sebenarnya itu tentang bagaimana kekuasaan yang dengan definisi tadi itu mencoba mempertahankan dominasinya dengan menyingkirkan mereka yang dianggap terlalu besar untuk dikendalikan. Dan selama publik tidak menyadari permainan ini, mereka yang menguasai narasi akan terus mencoba menyingkirkan mereka yang dianggap mengancam kekuasaan yang mereka bangun. Dalam kondisi yang paling ekstrim misalnya, taruhlah memang Said Idrus itu tidak pernah dianggap sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, mendiang itu 100% manusia, 100% ulama, dan 100% dihormati oleh masyarakat timur Indonesia. Beliau itu bukan monyet, kawan-kawan. Tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, apa itu, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Nah, apa yang lebih menarik dari itu? Ada salah satu penggugat yang menghina Said Idrus dengan monyet. Dia tidak mengakuinya sebagai penghinaan. Banyak masyarakat Indonesia Timur yang meminta kepolisian untuk menangkapnya. Tapi orang ini ternyata masih leluasa mengupload video dan belum ada satupun indikasi akan ditindak juga. Saya berharap penonton Pamenya Ngantor tidak terlalu kaget dengan fenomena ini. Saya Romal Abbas, ini Pamenya Ngantor. Sampai jumpa.